Baik, selamat pagi Bapak Felix selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama dari Universitas Majung. Saya selaku ketua perwakilan dari kelompok 5 yang bernama Raihan Ahmad Farezi dengan NIM 112110053 ingin melakukan diskusi dengan kelompok saya tentang materi yang ada di YouTube, yaitu yang berjudul Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok kami beranggotakan 5 orang beserta saya. Yang pertama ada Sidarta Wijaya Halim. Baik, perkenalkan nama saya Sidarta Wijaya Halim dengan NIM 112110058. Baik, yang berikutnya ada Sinta Handayani. Perkenalkan, nama saya Sinta Handayani dengan nomor NIM 112110056. Yang Terima ketiga kasih. ada Richard Wibisono Permadi. Perkenalkan, saya Richard Wibisono Permadi dengan NIM 112110055. Dan yang terakhir ada Sinta Nur Agustina. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Agustina dengan NIM 112110057. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi ya bersama teman-teman saya mengenai video yang dari YouTube yang berjudul Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih pendidikan kepercayaan itu? Kalau menurut saya pribadi, pendidikan kepercayaan atau keimanan ialah upaya sistematis untuk menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan sikap dan pengetahuan sebagaimana hubungan manusia dengan Sang Penciptanya, dengan sesama, dan alam semesta yang akan menumbuh kembangkan akhlak kita menjadi lebih mulia gitu ya. Pendidikan kepercayaan pada hakikatnya belajar dengan pendekatan yang meliputi 4 unsur. Sikap pendidikan karakter. Keempat unsur atau sikap tersebut ialah menerima konsep, meyakini dan menghargai, penghayatan nilai, dan aplikasi pada pengamalan kehidupan berkeyakinan. Oleh karenanya, kegiatan belajar juga harus berlanjut, baik itu di rumah, di sekolah, entah itu di kampus, atau di lingkungan tempat tinggal. Baik, kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut Sidarta, gimana ya Sidarta? Boleh tahu nggak pendapatmu gimana tentang pendidikan kepercayaan itu apa sih menurutmu? Sharing-sharing dong. Oke, jadi kalau menurut saya ini ya, pendidikan kepercayaan itu kan sebuah layanan yang diberikan untuk seperti siswa-siswa begitu, agar mereka itu bisa lebih memahami tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa begitu. Jadi dengan adanya pendidikan kepercayaan ini ya, itu kita bisa lebih mentoleransi atau menghargai sesama umat beragama begitu. Kan kita mengenal di Indonesia itu ada 6 agama gitu. Yang pertama ada Islam, ada Katolik, Kristen, lalu ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu begitu. Nah, dari setiap agama-agama tersebut kan pasti memiliki suatu perbedaan tentang cara pengajaran atau cara mereka beribadah dan yang lain-lainnya begitu. Nah, dengan adanya pendidikan ini kita itu bisa lebih menghargai antara satu orang dengan orang lain yang memiliki perbedaan kepercayaan begitu. Kan meskipun kita itu berbeda-beda, tetapi kita itu tetap mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa begitu. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oh, bagus sekali ya Sidarta.
Bagus, bagus, bagus. Kemudian Sinta Handayani, kalau menurutmu gimana, Sin? Untuk arti dari pendidikan kepercayaan itu apa sih menurutmu? Kalau boleh tahu, sharing dong. Menurut saya pendidikan kepercayaan itu membentuk budi pekerti untuk mengasihi sesama dan berbuat kebaikan pada siapapun itu, karena dalam pendidikan kepercayaan, baik dalam lingkungan di sekitar sekolah maupun masyarakat, itu bentuk wujud pengendalian untuk diri kita untuk memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun pada sesama, dan bersikap untuk menjadi orang yang pemaaf di berbagai peristiwa kehidupan, baik di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Oh, oke. Bagus. Kemudian kalau menurut Richard sendiri, apa itu, Richard, menurut pendapatmu? Pendidikan kepercayaan itu apa sih? Kalau boleh tahu, cerita. Menurutmu gimana itu? Apa itu pendidikan kepercayaan? Ya, menurutku pendidikan kepercayaan itu pendidikan yang penting sekali, terutama bagi dalam lingkup pendidikan, karena itu sangat fundamental sebagai pembentukan kepribadian ketika masih awal. Pendidikan kepercayaan tidak bisa diabaikan karena merupakan faktor yang penting dalam pendidikan moral seseorang. Orang yang beriman dan memiliki suatu kepercayaan itu tidak bisa dapat secara langsung atau tiba-tiba, tapi harus melalui proses pendidikan. Proses pendidikan itu penting sekali dan juga harus berlangsung secara berlanjut di berbagai lembaga, terutama di lembaga pendidikan di sekolah maupun di keluarga. Karena lingkungan-lingkungan tersebut dapat memengaruhi sebagian besar keputusan dalam beragama bagi salah satu orang atau bagi individu tersebut. Itu menurut saya. Oke. Terima kasih, Richard, atas pendapat kamu. Kemudian yang terakhir ada Sinta Nur Agustina. Kalau menurut pendapatmu gimana, Nur? Pendidikan kepercayaan itu apa sih, kalau boleh tahu? Kalau menurutku, pendidikan kepercayaan itu kayak kenyataan keberagaman kepercayaan itu sendiri. Semangat Bhinneka Tunggal Ika pada semua pihak yang terlibat telah terbukti membuat proses perjuangan adanya layanan pendidikan. Lalu pendidikan kepercayaan itu upaya sistematis untuk menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan sikap dan pengetahuan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama dan alam semesta yang akan menumbuh kembangkan akhlak mulia. Lalu hakikatnya belajar dengan pendekatan yang meliputi 4 unsur, sikap pendidikan karakter, atau sikap tersebut adalah menerima konsep, meyakini dan menghargai, penghayatan nilai dan aplikasi pada pengalaman kehidupan berkeyakinan. Indonesia memiliki masyarakat yang beraneka ragam budaya, adat, istiadat, suku, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman itu sendiri sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dikelola dan dilestarikan serta diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Memperkenalkan keberagaman ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi kewajiban kita bersama, yakni melalui pengalaman ajaran masing-masing dalam setiap sendi kehidupan kita. Ketika sudah saling mengenal, maka timbul rasa sayang dan rasa memiliki. Inilah yang menjadi potensi pemersatu bangsa kita dalam memajukan pembangunan nasional. Menurutku seperti itu sih.
Oh, bagus-bagus ya pendapatnya. Ini saya ada satu pertanyaan sih untuk Siddhartha ya. Agak menarik sih materimu tadi. Ya, untuk gimana ya cara kita untuk mengatasi seandainya ada seseorang, bukan mengatasi sih, menurut kamu gimana bila ada seseorang atau temenmu Kak, yang dia itu penganut, mohon maaf ya, penganut agama apa tuh yang tidak mempercayai sebuah agama. Jadi bisa dibilang dia itu ateis. Nah, seperti itu. Terus kalau menurutmu gimana caramu untuk apa itu kayak pendapatmu tentang dia itu gimana? Kan dari materimu tadi kayak harus ada kepercayaan setiap individu kepada Sang Pencipta. Kalau setahu saya ya, kalau dari sudut pandang ateis sendiri itu dia kan nggak mempercayai adanya suatu eksistensi yang kita sebut dengan Tuhan. Itu gimana kalau menurutmu sih? Oke, ini lumayan menarik ya ini. Oke, jadi pertama kita itu harus tahu dulu tentang ateis itu sendiri. Jadi kan ateis itu seperti orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, seperti yang tadi Rian sudah sampaikan sebelumnya. Jadi kan ateis itu orang yang tidak mempercayai tentang adanya Tuhan gitu. Kalau menurut saya sendiri sih itu juga tergantung dari orangnya masing-masing ya. Jadi kan kita itu berpikir secara logis begitu. Mungkin menurut orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan begitu, mereka kan masih belum melihat sendiri adanya Tuhan itu seperti apa begitu. Kan kita itu mempercayai Tuhan kan memang pada dasarnya itu kita belum pernah melihat adanya Tuhan itu seperti apa begitu. Nah, tetapi kan kita diajarkan untuk kita itu harus percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa begitu, karena kita bisa hidup di dunia ini, bisa ada tumbuhan, bisa ada hewan dan yang lain-lain itu kan karena ciptaan Tuhan begitu. Nah, tetapi bagi orang-orang yang ateis begitu, nah mereka kan tidak mempercayai adanya Tuhan karena mereka itu terlalu berpikir bahwa dunia itu terbentuk karena adanya hukum alam seperti teori Big Bang begitu, terbentuknya bumi. Nah, mereka kan tidak mempercayai kalau misalnya Tuhan yang menciptakan bumi, tetapi adanya fenomena alam begitu. Nah, terus juga apa ya? Orang-orang ateis itu kan biasanya orang-orang yang terlalu fokus terhadap sains begitu. Mereka itu tidak mempercayai hal-hal yang mistis. Jadi mereka itu lebih dekat terhadap sains begitu. Mereka seperti adanya hal-hal yang tidak bisa diterangkan oleh sains begitu, tapi mereka itu tetap mencari tahu bagaimana kejadian itu bisa terjadi melalui sains itu sendiri, bukan melalui adanya kehendak Tuhan atau yang lain-lain gitu. Kalau menurut saya sih orang-orang ateis itu ya juga patut kita hargai, kita hormati karena mereka kan juga sesama manusia begitu. Jadi kita menghormati mereka sebagai sesama manusia. Kita juga tidak boleh kayak menghina mereka karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Nah, tetapi kita juga harus bisa membimbing mereka begitu perlahan-lahan untuk bisa mempercayai terhadap adanya Tuhan, karena menurut saya sendiri ini ya, adanya Tuhan itu memang benar adanya, tetapi karena kita sendiri yang masih belum ilmunya itu belum sampai begitu kasarannya. Nah, karena ilmu kita itu masih belum sampai ke sana, jadi kita itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Seperti contoh ini, saya kasih
perumpamaan yang gampang. Ketika ikan yang ada di laut itu, mereka kan hidupnya ada di laut terus. Mereka tidak pernah ke darat. Nah, sedangkan penyu itu kan mereka pernah hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, kalau seandainya ikan dan penyu itu bisa berbicara, penyu itu berkata, di darat itu lebih enak daripada di air, daripada di laut. Tapi ikan nggak bakal percaya karena mereka masih belum merasakan sendiri bagaimana hidup di darat, dan mereka itu tidak percaya bahwa di sisi lain dari laut itu terdapat daratan. Jadi mereka itu tidak percaya adanya daratan. Padahal sebenarnya itu ada, tetapi karena ikan itu tidak mampu untuk pergi ke darat, makanya dia bisa berkata bahwa daratan itu tidak ada. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kita juga harus bisa membimbing gitu ya, orang-orang yang sekiranya masih belum mempercayai adanya Tuhan begitu. Karena kita itu hidup di dunia ini kan hanya sesaat begitu. Dan kita setelah meninggal itu kan pasti akan ke alam yang lain. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat begitu. Kalau tidak kan nanti kita bisa tersesat di alam yang lain gitu, yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Gitu sih kalau menurut saya. Oh, menarik. Berarti kalau saya mendengar ya dari pendapat kamu, seperti layaknya saintis yang terkenal, yang terdahulu, seperti contoh lah, seperti Stephen Hawking, terus ada siapa itu? Siapa itu yang penemu apa itu? Albert Einstein. Oh iya, seperti halnya layaknya itu ya, kayak seperti dua tokoh itu. Kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, kalau saya menyimpulkan ya, mereka itu kan kayak lebih ke sainsnya itu lebih ditekankan ya, kalau saya menyimpulkan dari jawabannya Siddhartha tadi, seperti lainnya dua tokoh terkenal tersebut. Mereka dapat merubah suatu dunia dengan teori mereka, dan mereka itu lebih cinta ke teorinya, lebih saking cintanya ke teori, sampai-sampai itu mereka kayak dikasih tahu, oh di sini ada ini, mereka nggak bakal percaya kalau mereka itu nggak lihat sendiri, seperti halnya di sains ya. Kayak semua hal itu harus ada bukti yang nyata. Jadi mereka itu kalau hal goib gitu ya, itu kebanyakan sih memang nggak percaya ya. Nah, terus jadi kebanyakan dari orang-orang yang saintis terkenal itu, Tuhan kan, eksistensi Tuhan sendiri itu kan nggak bisa kita buktikan dengan logika, nggak bisa kita kayak buktikan langsung lah gitu intinya. Nggak bisa kita buktikan dengan logika, sehingga para saintis yang terlalu menitik beratkan sesuatu hal dengan teori yang harus bisa dibuktikan, mereka itu memang nggak percaya ya dengan eksistensi Tuhan kalau melihat dari cara mereka berpikir. Oh, baik, seperti itu ya Siddhartha ya. Ya, betul. Oke. Baik. Bagus sekali Siddhartha. Kemudian yang berikutnya, topik berikutnya itu pendidikan kepercayaan. Apakah itu penting ya? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, pendidikan kepercayaan itu sangat penting, teman-teman. Karena pendidikan kepercayaan itu bertujuan agar kita pelajar yang mempelajari materi pendidikan itu mampu menghargai dan menghayati ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat menunjukkan sikap budi pekerti luhur dalam berinteraksi secara efektif
dengan maupun itu di lingkungan sosial maupun kepada alam sekitar. Begitupun pada pergaulan kita ya, pergaulan kita nongkrong itu, dan tempat di mana kita berada. Dan para pelajar dari pendidikan kepercayaan itu juga nantinya bila mereka mempelajari pendidikan kepercayaan itu mereka bakal mampu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu dan teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, sehingga menumbuhkan rasa syukur atas adanya kekuasaan dan keberadaan dari Sang Pencipta sendiri ya, dari keberadaan dari Tuhan. Selain itu, para pelajar yang mempelajari kepercayaan pendidikan kepercayaan sendiri itu mampu mengolah, terus menyajikan dan menalar, seperti kayak dapat menyimpulkan mereka itu dikasih sebuah kasus, terus disuruh menalar, terus mengolah dan menyajikan. Kemudian itu diberikan kayak contoh-contoh konkret dan cara jalan keluar dari kasus tersebut itu seperti apa secara konkretnya. Kemudian para pelajar dari pendidikan kepercayaan dapat merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak yang meliputi membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai sudut pandang yang sama dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau menurut saya itu penting banget ya, pendidikan kepercayaan itu sangat penting. Nanti kalau nggak ada pendidikan kepercayaan, hidup kita itu kayak buat apa? Kita kan hidup seperti gimana ya? Betul kata Siddhartha tadi sih, cuma sesaat. Cuma kalau kita nggak punya tujuan hidup, nggak punya kepercayaan hidup, kita hidup ini buat apa? Terus untuk apa hidup? Kalau menurut saya sih seperti itu. Pendidikan kepercayaan sangat penting. Baik, sekian dari saya. Kemudian saya ingin mendengar dari pendapatnya Richard. Gimana Richard, menurutmu pendidikan kepercayaan itu apa penting? Terus seperti apa ya gitu? Boleh tahu nggak Richard? Ya, menurutku pendidikan kepercayaan atau agama itu sangat penting sekali. Karena menurutku itu memiliki peranan penting dalam pembinaan akhlak atau moral seseorang. Orang tersebut diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan peraturan agama yang ada, serta menunjang aspek moral yang nantinya bisa dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Menurutku pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan atau menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih seutuhnya dalam hal moral, dalam hal kelakuan, dan spiritual dan religius. Pendidikan kepercayaan juga bisa menjadi salah satu upaya pada sekolah-sekolah atau pada lingkup pendidikan untuk meningkatkan atau menciptakan masyarakat luas yang bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati antara orang lain dan dirinya sendiri. Kalau menurut saya sih, pendidikan kepercayaan itu mungkin bisa dibilang hal yang harus diterima oleh setiap orang, karena itu sangat berpengaruh sekali dalam perilaku orang tersebut dalam bermasyarakat dan dalam lingkup sosialnya. Kalau itu begitu menurut saya.
Oh, baik-baik, bagus sekali ya Richard. Berarti menurutmu itu kayak harus ya pendidikan kepercayaan itu harus apa itu kayak semua orang, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua itu wajib sekali ya mengikuti pendidikan, bukan mengikuti sih, maksudnya mendapat wawasan tentang apa sih itu pendidikan kepercayaan gitu, supaya mereka itu kayak nggak hidupnya kayak nggak tersesat gitu ya, nggak bingung mau ngapain gini ya. Oke. Kemudian saya ingin mendengar pendapat tentang Sinta Nur Agustina. Gimana Sinta Nur Agustina? Menurutmu pendidikan kepercayaan itu apakah itu suatu hal yang penting? Apakah itu suatu hal yang harus kita dapatkan? Gimana? Kalau menurutku itu penting ya, karena pendidikan dan keagamaan itu mewajibkan, pendidikan dan kepercayaan itu mewajibkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai umat agama dan kepercayaan lain, agar kita dapat hidup rukun terhadap sesama, dapat menjadikan itu sebagai alat pemersatu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan adalah salah satu langkah formal untuk menciptakan generasi yang berilmu, beretika, berakhlak mulia, yang akan meneruskan perjuangan para pendahulunya. Seperti generasi yang berkualitas mestinya mampu menerapkan sikap teladan para tokoh kepercayaan dalam semua bidang. Artinya, kita sudah bersikap adiluhung terhadap tokoh atau leluhur kita. Jadi, sikap adiluhung itu keleluhuran budi pekerti yang sangat tinggi didasari kepatuhan dan tunduk kepada nilai-nilai ajaran kepercayaan atau keyakinan yang dianutnya. Kita semua itu memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti mengembalikan sifat-sifat adiluhung bangsa Indonesia. Menurut aku itu aja sih. Oh, baik. Bagus sekali ya pendapat kamu. Kemudian saya ingin mendengar dari pendapatnya ini, Sinta Handayani. Gimana sih pendapatmu, Sin? Untuk pendidikan karakter itu, pendidikan kepercayaan itu, apakah kayak kita harus ya gitu? Apa penting buat individu, buat kita sendiri untuk kedepannya itu, apakah itu penting ya menurut kamu? Gimana menurutmu? Baik, kalau menurut saya sendiri, pendidikan kepercayaan itu sangat penting, karena dengan menerapkan pendidikan kepercayaan ini kita bisa memiliki sikap toleransi terhadap sesama manusia untuk menerima perbedaan. Karena di Indonesia ini kita nggak hanya satu agama saja, tapi berbagai macam agama. Dengan memiliki sikap toleransi, kita bisa menghargai perbedaan itu secara baik lokal, lingkup nasional maupun global. Dengan adanya pendidikan kepercayaan, kita bisa meyakini adanya Tuhan. Tuhan itu Maha Esa, meyakini kemahakuasaan, mengenal dan mensyukuri. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Seperti bagaimana bentuk kita. Dengan begitu, kita bisa memiliki sikap berakhlak mulia. Lalu kita bisa mencintai budaya Nusantara dan kearifan lokal, serta dapat menjelaskan pencapaian kecerdasan spiritual di lingkup masyarakat. Dan ada lagi, yaitu dengan mempelajari pendidikan kepercayaan ini,
Kita bisa menunjukkan tindakan perbuatan baik dan menjauhkan perbuatan buruk, serta mampu menjelaskan kewajiban, mengamalkan budi luhur dalam semua tindakan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Mungkin itu aja saran dan bukan pendapatku. Oke, maaf Rehan ya, saya salah sedikit. Oke, jadi di sini saya mau sedikit menyimpulkan sih dari pendapat masing-masing teman-teman saya yang sudah berbicara tentang pendapatnya. Penting nggak sih pendidikan kepercayaan itu bagi kita, bagi siswa-siswa, bagi seluruh rakyat di Indonesia begitu. Nah, dari yang sudah saya dengarkan dari saudara Richard, Rehan, Sinta Handayani, dan Cinta Nur, jadi pendidikan kepercayaan itu ya, itu menurut saya juga penting sih. Memang sangat penting bagi kita semua itu. Dengan adanya pendidikan kepercayaan ini, jadi kita itu bisa belajar untuk menjadi lebih dewasa begitu. Kalau katanya Richard tadi kan seperti itu. Jadi kita itu menjalani proses menuju kedewasaan. Jadi kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya kita itu belajar tentang teori-teori saja, tentang hal-hal ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial, tapi kita itu juga harus belajar tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan spiritual, yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi dengan kita itu belajar hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan tentang agama begitu. Jadi kita itu lebih seimbang begitu. Tidak hanya kita itu mengetahui apa yang ada di dunia ini, tapi kita juga bisa belajar menjadi lebih baik lagi secara batin dan rohani kita gitu. Jadi bukan hanya kita itu pintar di dalam ilmu pengetahuan, tapi kita itu juga harus bisa pintar dalam sisi spiritual kita, seperti itu. Nah, dengan kita itu belajar gitu ya, kita itu bisa hidup lebih rukun, kita itu bisa lebih mentoleransi, kita bisa hidup bersama, berdampingan antara satu orang dengan orang lainnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, begitu. Nah, kalau menurut saya ya, pendidikan kepercayaan itu juga sebagai alat pemersatu, seperti katanya Sinta Nur tadi. Jadi, dengan adanya pendidikan ini, itu bisa menjadikan alat pemersatu bagi kita yang memiliki perbedaan tertentu yang berkaitan dengan agama, suku, ras, dan budaya, dan lain-lain sebagainya, begitu. Nah, lalu dengan adanya pendidikan ini, kita itu juga bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, yang bisa saya simpulkan. Silahkan dilanjut, Rehan. Oke, bagus sekali Siddhartha ya, kamu tadi sekalian kayak menyimpulkan ya, punyanya Richard, Sinta Nur, dan Sinta Handayani, sekaligus juga memberikan pendapatmu tentang kepercayaan itu, apakah itu penting atau enggak. Oke, bagus. Sekarang ini kita masuk ke yang bisa dibilang ini udah terakhir ya, untuk pertanyaannya. Implementasi nilai kepercayaan itu, kayak mengimplementasikan nilai kepercayaan itu gimana sih caranya? Terutama itu nilainya itu mengacu pada Pancasila, yaitu sila yang pertama yang berbunyi Tuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut pendapat saya sendiri, yaitu mengimplementasikan atau merealisasikan dari tentang pendidikan kepercayaan itu menurut mengacu pada Pancasila, terutama sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
dapat saya simpulkan menjadi beberapa poin ya. Yang poin pertama itu kita bisa saling menghormati antar manusia. Jadi sikap toleransi atau menghormati kayak sesama manusia itu hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Di mana kayak seseorang itu menganggap keberadaan orang lain normal lah gitu sebagai bagian dari lingkungan sama seperti dirinya dan tidak saling bermusuhan atau merugikan kayak antara sesama manusia lain, kayak dirugikan kayak ingin kalau di daerah saya ya, menurut bahasa saya itu kayak jaluk enak itu ngono gitu, kayak ya jaluk enak itu. Nah, dan kita harus menghargai perbedaan yang bermacam-macam, entah itu perbedaan kayak suku, budaya, agama, maupun perbedaan pendapat ya. Dan juga sampai dengan seperti kayak mohon maaf dengan kondisi fisik, kita harus saling menghormati. Entah seseorang itu terlahir dengan tidak tidak sempurna gitu ya. Nah itu kita harus saling menghormati. Kita nggak boleh kayak menjudge gitu, langsung menilai orang ini, oh ini gini langsung jelek, itu nggak boleh. Kita harus melihat dulu sikap orang itu gimana. Nggak boleh kita menilai dari covernya saja, don't judge book by cover. seperti itu. Kemudian sikap toleransi sendiri itu termasuk sikap yang positif ya, dan baik untuk menjaga kerukunan dan mencegah terjadinya konflik dari masyarakat. Dan sikap toleransi antar sesama ini perlu diterapkan sejak kecil supaya menjaga perbedaan yang ada di masyarakat. Dan toleransi atau menghormati sesama manusia ini juga memiliki tujuan atau manfaat. Di antaranya yang satu itu menjaga keharmonisan, yang kedua menjaga perpecahan akibat timbulnya banyak pendapat yang berbeda. Yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan, karena perbedaan itu banyak ya, pendapat yang berbeda itu menimbulkan kayak konflik gitu loh. Kalau pendapatnya berbeda-beda malah menimbulkan perpecahan, konflik. Itu dengan adanya toleransi ini, menghargai ini, kita bisa kayak menghargai pendapat orang. Oh, seperti pendapat orang itu, pendapat dia, oh seperti itu. Oh ya gitu. Maksudnya nggak boleh kayak menilai. Oh itu pendapat dia salah. Seharusnya nggak seperti itu jangan. Kemudian ada yang keempat itu meningkatkan perdamaian. Untuk poin yang kedua itu kalau dari saya sih ada tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Memaksakan suatu agama pada orang lain itu maksudnya kayak seperti contoh halnya ya, ada satu orang itu menganut agama A, kemudian ada satu orang lagi yang berbeda, orang kedua ini menganut agama B. Yang agama A itu menganggap agama B itu ajarannya itu salah gitu. Agama B ajarannya salah. Oh seharusnya nggak seperti itu. Yang benar itu di agama yang saya anut itu kata si A seperti itu. Nah itu tidak boleh, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghormati antar agama yang dianut oleh orang lain. Entah itu teman dekat kita yang berbeda. Kita harus saling menghormati. Nggak boleh menjudge, langsung menilai. Oh agama mereka kayak ajarannya tuh keliru, salah, harusnya gini. Itu nggak boleh, jangan. Kemudian yang berikutnya ada bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama dia. Seperti contoh kayak ada kerja bakti ya, ini contoh yang mudah-mudah aja. Seperti halnya ada contoh kerja bakti. Seperti di lingkungan saya mengadakan kerja bakti. Tapi mayoritas yang melakukan kerja bakti itu menganut agama A. Kemudian ada 1-2 orang
yang berbeda keyakinan, dia menganut agama B. Terus agama yang menganut agama B itu ikut kerja bakti, ikut kayak bakti sosial, ya kerja bakti gitulah, sama jadi satu sama yang menganut ajaran agama A. Kan yang agama A itu mayoritas banyak ya, itu kayak kita ibaratkanlah ada 10 orang lah. 10 orang itu menganut agama yang sama. Kemudian ada 2 orang yang menganut agama berbeda dari 10 orang tersebut. Mereka langsung ikut jadi satu. Tapi si agama yang menganut agama A itu kayak sinis gitu sama 2 orang yang menganut agama B yang berbeda dengan keyakinannya si A. Nah, itu tak boleh. Kita jangan pandang agama kalau berada di lingkungan sosial, ekonomi. Janganlah kita pandang agama. Kita tetap harus menghormati antar umat beragama. Kemudian ada yang terakhir, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Ini menurut saya poin yang terakhir ini, mengembangkan toleransi agama sejak dini, itu sangat penting ya. Kalau bisa setiap orang itu harus kayak orang tua lah. Orang tua itu harus kayak mengajarkan anaknya sejak dini tentang apa sih pentingnya bertoleransi. Apakah toleransi itu penting? Apa kita harus melakukan itu, toleransi? Itu orang tua itu kalau bisa sejak anaknya usia dini itu kayak memberi tahu ya tentang baiknya toleransi. Toleransi itu apa? Kamu harus bertoleransi tinggi gitu. Itu sangat penting. Itu karena bisa menyangkut pautkan masa depan anak tersebut. Itu kalau menurut pendapat saya tentang mengimplementasikan sila pertama pada kehidupan kita sehari-hari ini. Wah, agak panjang ya teman-teman, mohon maaf. Baik, kemudian pendapatnya Sinta Handayani, gimana pendapatmu Sin mengenai gimana caramu untuk mengimplementasikan pendidikan kepercayaan itu kalau mengacu pada sila Pancasila, terutama sila pertama? Menurut pendapat saya tentang implementasi nilai kepercayaan itu adalah percaya dan takwa pada Tuhan, pada ajaran agama yang dianut, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut oleh masing-masing agama, saling menghormati antar beragama, dan mewujudkan kehidupan yang damai tanpa memandang perbedaan agama. Karena hal ini penting agar Indonesia dapat memenuhi dan mendekati perwujudan cita-cita nasional menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Karena dengan seiring berjalannya waktu, apa yang telah diperjuangkan para pendahulu bangsa bukan hal yang mudah untuk dipertahankan oleh generasi penerus dalam memperjuangkan komitmen nilai-nilai Pancasila. Untuk kepercayaan ini sendiri, kita bisa saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Mungkin itu saja menurut saya. Singkat ya. Oh, baik. Bagus sekali ya pendapatmu Sinta Handayani. Sangat singkat sekali. Nggak panjang lebar seperti saya. Mohon maaf ya teman-teman, kalau waktunya nggak tersita itu karena pendapat saya yang terlalu panjang lebar. Mohon maaf. Kemudian saya ingin mendengar pendapat dari Richard Wibisono Permadi. Gimana nih Chat, pendapatmu tentang caramu untuk mengimplementasikan, merealisasikan untuk tentang pendidikan kepercayaan bila itu mengacu pada
sila Pancasila, yaitu sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Gimana nih, Cat? Ya, menurut saya, bagaimana cara mengimplementasikan hal tersebut sesuai sila pertama dalam Pancasila? Mungkin ya sekarang sudah dilakukan sih dengan adanya pelajaran agama ketika di lembaga pendidikan, dan juga ada perkumpulan antar umat beragama yang mengatakan silaturahmi lah, mungkin seminggu sekali atau beberapa kali, dan itu sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Jadi menurutku ya hal-hal tersebut bisa tetap berjalan, diteruskan, karena hal tersebut berdampak sangat positif bagi masyarakat di sekitarnya, dan juga meningkatkan rasa menghargai dan rasa hormat antar umat beragama yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya sih begitu. Baik, seperti biasa ya, pendapatnya bagus-bagus semuanya. Terima kasih Richard atas pendapatmu. Kemudian yang ketiga, saya ingin mendengar pendapat dari Sinta Nur Agustina. Gimana nih Sinta Nur, pendapatmu mengenai caramu untuk mengimplementasikan pendidikan dari kepercayaan itu, bila itu mengacu pada sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Caramu gimana nih? Sharing. Kalau menurutku tuh di dalam ideologi Pancasila itu kan tercantum ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu jadi kita tuh sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu harus turut bangga karena dasar dan ideologi bangsa dan negara kita digali dari bumi Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai negara, nilai-nilai budaya dan kepercayaan seluruh masyarakat kita. Kita sama-sama mengamalkannya karena Pancasila itu adalah milik dan tuntutan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Pada nilai ketuhanan itu bersifat membebaskan, memberikan hak bagi semua orang untuk menganut kepercayaan dan agamanya masing-masing, tanpa paksaan dan tekanan. Selain Pancasila, Indonesia juga memiliki jati diri atau identitas yang membedakan dengan negara lain, yaitu lambang Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan 3 stanza, masing-masing identitas tersebut memiliki makna yang sangat dalam yang bersumber dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia agar tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis, damai, adil, dan makmur bagi masyarakatnya. Identitas itu wajib dihormati ya dan diamalkan serta dipertahankan sampai akhir hayat kita. Dalam ajaran kepercayaan ini meyakini bahwa semua wujud kehidupan manusia itu adalah atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain dan saling tolong-menolong. Menurutku sih seperti itu ya. Oke. Sangat panjang sekali ya waktu yang sudah kita habiskan ini ya. Sekitar udah hampir sejaman sih mungkin ini. Baiklah, ini mungkin udah masuk kayak ujung acara, wes. Baik. Kemudian untuk Siddhartha nih, yang terakhir ada Siddhartha yang belum mengasih pendapatnya tentang caramu gimana sih nih? Kalau boleh tahu caramu gimana nih untuk mengimplementasikan hasil dari pendidikan kepercayaan yang kamu pahami ya, bila itu mengacu pada sila Pancasila, yaitu sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Boleh nih, gimana pendapatmu gimana sih? Ingin dengar.
Oke. Nah, kalau menurut saya ya, jadi kita harus tahu dulu yang dimaksud nilai ketuhanan itu kan kita tidak hanya terpaku pada satu agama saja, tapi nilai ketuhanan itu kan mencakup pada semua agama yang ada begitu. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, kan nilai-nilai ketuhanan itu bersifat yang membebaskan. Kita itu diberikan kebebasan untuk memilih kita ingin beragama yang bagaimana, kita diberikan hak untuk memberikan pendapat tentang perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, gimana ya ngomongnya? Soalnya yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan semua nih sama teman-teman yang lain. Jadi saya sedikit kesulitan. Nah, mungkin saya ingin sharing-sharing sedikit aja nih untuk implementasinya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu itu kebetulan nih saya itu juga pernah mengikuti satu acara yang diadakan di Tosari di Kabupaten Pasuruan begitu. Nah, di sana itu acaranya yaitu tentang lintas agama. Temanya di sana waktu itu kalau nggak salah jambore lintas agama begitu. Jadi di sana itu diadakan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan sendiri yang dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh penting. Salah satunya itu ada Menteri Agama kita sendiri, begitu. Jadi Menteri Agama kita itu datang sendiri ke Desa Tosari itu untuk membuka acara jambore lintas agama ini. Nah, waktu di sana itu saya mendapatkan banyak wawasan-wawasan baru tentang bagaimana kita itu bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan agama itu. Jadi kita itu tetap percaya pada agama kita sendiri tanpa kita itu mengurangi rasa hormat kita pada agama-agama yang lain terhadap teman-teman kita, sahabat kita yang lain begitu. Nah, di sana itu kita mengadakan acara-acara seperti kerja bakti, membersihkan rumah ibadah, seperti di sana di Desa Tosari itu ada pura, ada gereja dan ada masjid. Jadi kita dari banyak agama yang berkumpul di sana. Jadi di sana itu semua agama dipertemukan jadi satu, menjadi regu-regu yang bercampur. Jadi dalam satu regu itu tidak hanya terdapat satu golongan saja, tidak terdapat satu agama, tetapi satu regu itu terdapat banyak agama sekaligus. Jadi mereka itu bersatu begitu. Nah, dengan mereka itu bersatu, kita itu bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh begitu. Nah, kita itu bisa membangun relasi yang baik terhadap sesama umat beragama begitu. Kita kerja bakti membersihkan pura, membersihkan masjid dan gereja begitu. Selain itu kita juga melakukan anjang sana. Anjang sana itu seperti silaturahmi kepada warga-warga sekitar terhadap sahabat-sahabat kita yang ada di Desa Tosari sana. Jadi kita memberikan seperti sembako dan makanan-makanan yang lain seperti itu kepada warga desa di sana, sehingga kita itu bisa menjalin hubungan yang baik antara umat-umat beragama begitu. Nah, jadi ini saya sekalian menyimpulkan dari keseluruhan ya. Boleh apa enggak nih, Saudara Rehan? Oh, boleh silakan. Oh, tapi sebelum itu aku ingin bertanya nih, Sid, tentang sharingmu barusan ya. Tadi kamu mengatakan di desa mana itu Tosari. Ya, Tosari, benar ya? Benar. Itu kalau boleh tahu di mana itu ya? Desa Tosari itu ada di Kabupaten Pasuruan ya, ada di bawahnya Gunung Bromo kalau nggak salah. Saya juga kurang tahu pasti lokasi pastinya ya. Tapi yang saya tahu Desa Tosari itu ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau di sana itu hawanya itu dingin, jadi kan di lereng gunung begitu. Ya, jadi di sana tempatnya.
Oh iya iya iya. Itu untuk acaranya itu kamu berapa hari ya? Mulai hari apa sampai hari apa itu? Kalau boleh tahu nih. Saya penasaran. Oke. Nah, jadi acaranya sendiri itu dimulai hari Kamis kemarin ya. Tepatnya tanggal berapa? Hari Kamis kemarin. 16 ya kalau nggak salah. 16 sampai kemarin hari Sabtu sampai 18. Jadi selama 3 hari itu kita berkumpul. Jadi kita itu seperti berkemah gitu di satu lapangan bersama-sama begitu. Jadi di sana tidak ada kayak perbedaan-perbedaan begitu. Nah, di sana kan berkumpul dari 6 agama itu jadi satu. Nah, mereka juga kayak sharing-sharing tentang pendapat mereka tentang agamanya sendiri dan bagaimana mereka itu saling toleransi dan bagaimana kehidupan mereka selama mereka mengikuti acara itu dan sebagainya begitu. Oh, oke. Terima kasih. Berarti itu acaranya itu enggak apa itu? Saya kira tadi itu acaranya cuma untuk satu umat beragama aja. Berarti enggak ya, Mas Sidarta ya? Enggak. Jadi mereka itu oke, maaf. Nah, jadi mereka itu seperti FKUB. FKUB itu kan forum komunitas umat beragama. Jadi semua agama yang ada di daerah Pasuruan itu dikumpulkan jadi satu. Jadi yang saya tahu ya ada beberapa komunitas-komunitas agama seperti Banser, seperti Gus Durian begitu, dan masih ada banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu begitu. Oh, oke. Baik. Terima kasih Sidarta. Maaf ya kalau saya menyela tadi. Saya penasaran. Baik, tadi katanya mau apa? Nyimpulin ya? Ya, silakan. Boleh banget, silakan. Gimana kesimpulanmu tentang hasil diskusi ini? Kalau menurutmu? Atau bukan menurutmu ya, menurut satu kelompok ini? Silakan Sidarta yang mewakili. Boleh. Oke, terima kasih Rehan atas kesempatannya. Nah, jadi saya mau menyimpulkan nih dari panjang lebar kita berdiskusi dari awal sampai kita ke penghujung acara, begitu ya Rehan? Iya, betul. Oke, nah jadi yang bisa saya simpulkan itu pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Itu pendidikan yang menurut saya itu penting sekali. Kita semua kan juga tahu nih, kalau misalnya di Indonesia itu kan juga memiliki banyak agama begitu yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, dengan adanya pendidikan ini ya kita juga berharap kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia ini untuk bisa saling mentoleransi antara satu orang dengan orang yang lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita itu fokus dan kita menghargai antara sesama umat. Jadi kita itu harus bisa menghargai semua umat yang ada di Indonesia. Tidak hanya satu agama saja, tetapi semua agama yang ada di Indonesia itu kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, saling mentoleransi. Jadi dengan adanya sikap toleransi tadi itu, kita bisa menciptakan suatu keharmonisan. Jadi kita itu bisa hidup rukun. Kalau misalnya terdapat sesuatu hal yang mungkin terjadi hal buruk terhadap kita, jadi kan masih banyak orang bisa membantu kita gitu. Jadi itu beberapa dampak positifnya jika kita itu saling menghargai antara umat beragama gitu. Nah, seperti contohnya nih, saya pernah tahu komunitas Gus Durian itu, mereka kan komunitas yang apa ya? Setahu saya itu Gus Durian yang meneruskan cita-cita Gus Dur begitu untuk menciptakan keharmonisan gitu antara semua umat.
Nah, mereka itu jika terdapat acara-acara pada agama lainnya, misalnya seperti pada agama Buddha mengadakan acara Imlek atau Waisak begitu. Nah, komunitas Gus Durian itu juga ikut serta dalam membantu proses berjalannya acara tersebut. Jadi tidak hanya pada umat-umat agama Buddha saja yang merayakan, tapi semua umat beragama termasuk Gus Durian tadi itu juga ikut serta merayakan dan menghargai umat-umat agama Buddha yang merayakan Imlek tersebut, yang merayakan Waisak tersebut, begitu. Nah, lalu apa ya? Implementasi, membahas tentang implementasi tadi. Jawaban dari teman-teman saya yang tadi itu juga sudah bagus-bagus, sudah apa ya, menjawab semua tentang pertanyaan-pertanyaan gitu dari semua golongan gitu. Jadi kan kita itu harus bisa saling menghormati. Nilai ketuhanan itu kan harus kita tekankan pada diri kita sendiri. Jadi seperti yang tadi Saudara Rehan sebutkan, bahwa kita itu kan menganut Pancasila, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak hanya pada satu agama saja kita itu bisa menghargai, saling mentoleransi, tapi juga kita keseluruhan begitu. Kalau dari saya sih yang bisa saya simpulkan seperti itu ya. Bisa dilanjutkan untuk Saudara Rehan sebagai penutupan. Baik, terima kasih banyak Siddhartha atas kesimpulan yang kamu berikan. Nggak kerasa ya, waktu udah lama nih, udah berapa jam ya? Sejam lebih nih mungkin. Baik, terima kasih untuk semua anggota dari kelompok kami, kelompok saya ya, ada Siddhartha, Sinta Nur, Sinta Dayani. Dan yang terakhir ada Richard Bibisono. Pendapat kalian, jawaban kalian udah bagus-bagus semua. Makasih banyak ya. Udah capek sih. Baiklah, cukup sekian yang hasil diskusi dari kelompok 5, kelompok saya, selaku saya yaitu ketuanya, yang dapat kelompok kami berikan kepada Bapak Felix selaku dosen pengampu agama dari Universitas Pacung. Sekian Bapak Felix, dan bila ada salah kata ya dari rekan-rekan saya maupun saya sendiri, salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Pak, selaku perwakilan dari kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya, saya dan teman-teman mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Felix. Selamat pagi.